Apa yang kita bisa bantu pemimpin-pemimpin negara Islam, pemimpin-pemimpin negara Arab, bantu. Kalau Amerika berani terang-terangan, saudara, bantu Israel. Amerika berani terang-terangan kirim senjata, Amerika berani terang-terangan kirim kapal induk, Inggris berani terang-terangan kirim kapal induk. Kenapa negara-negara Islam masih takut untuk terang-terangan bantu Palestina, saudara? Yadullah ma'al jamaah. Kalau kita sudah bersatu, maka pertolongan Allah akan datang, saudara. Mau Amerika, mau Inggris, nggak peduli. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan kemenangan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Habib Abdul Qadir Fikri bin Ahmad Al-Haddad. Tidak lupa pula kepada orang tua kita Al-Muhtaram Wal-Mukarram Abah Kiai Haji Humaid dari Tanara. Juga yang hadir di sini bersama kita adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Taha As-Saddaf, Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Kabupaten Tangerang. Juga tidak lupa yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Romli. Semuanya para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, perayaan Maulid Nabi adalah bentuk ta'zim terhadap Rasulullah dan merupakan bentuk ta'zim kepada Nabi adalah ta'zim ma'azmahun Nabi, mengagungkan segala hal
yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal, saudara, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Rasulullah. Di antaranya apa yang beliau sampaikan dalam hadis yang sahih riwayatan Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi Muhammad, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus kecuali menuju 3 masjid. Alhamdulillah. Apa saja 3 masjid tadi, saudara? Artinya Nabi perintahkan kita bagaimana caranya sampai ke 3 masjid ini. Susah, tidak susah, bismillah sampai ke 3 masjid ini, saudara. Itu perintah dari Rasulullah. Apa 3 masjid tadi? Yang pertama kata Nabi adalah Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Makkah. Mudah-mudahan yang mengaminkan semuanya bisa haji, bisa umrah. Yang kedua, saudara, adalah Masjid Nabawi yang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan semuanya bisa ziarah Rasulullah. Dan yang ketiga, saudara, adalah Al-Masjidil Aqsa, atau yang disebut juga dengan istilah Baitul Maqdis. Habib, ada pertanyaan, Masjidil Aqsa yang gubahnya warna kuning atau yang gubahnya warna hitam, Habib? Karena kalau di gambar itu ada yang gubahnya kuning, ada yang gubahnya warna hitam yang agak di depan. Dua-duanya masuk Masjidil Aqsa, saudara. Yang gubah kuning itu yang digambar-gambar namanya Masjidul Sahara. Yang gubah hitam namanya Masjidil Qibli. Adanya di bagian depan. Itu semua sekotak besar komplek Masjidil Aqsa. Jadi dua-duanya Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa, Habib? Di kota suci Al-Quds, atau yang disebut oleh mereka dengan istilah Yerusalem, yang saat ini keberadaannya berada di negara Palestina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa sholat di Masjidil Aqsa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya nggak mau bahas soal Masjidil Haram, Pak Bu. Udah banyak yang bahas soal Masjidil Haram dan sudah banyak yang berangkat ke sana. Saya juga nggak mau bahas tentang Masjid Nabawi karena sudah banyak yang bahas dan sudah banyak yang berangkat ke sana, saudara. Tapi yang ketiga ini yang saya pengen bahas, Al-Masjidil Aqsa, yang merupakan adalah masjid ketiga paling mulia dalam Islam, tapi jarang ditengok oleh umat Islam, saudara. Jarang dipedulikan oleh umat Islam. Padahal ini masjid luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Begitu dimuliakan oleh Nabi, diagungkan oleh Nabi, saudara. Saking dimuliakannya, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Masjidil Aqsa itu menjadi ulal qiblatain, salah satu dari 2 tempat yang jadi kiblatnya umat Islam, saudara. Kita sekarang sholat kiblatnya ngadep ke Ka'bah. Tapi sebelum menghadap ke Ka'bah, dulu Rasulullah pernah, Pak Bu, 1 tahun sekian bulan Allah perintahkan sholatnya ngadep Masjidil Aqsa, saudara. Dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Masjid tertua di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Tapi dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan masjid tertua kedua di atas muka bumi, dibangun sekian puluh tahun setelah Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Haram, adalah Masjidil Aqsa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita setiap tahun merayakan Isra Mi'raj. Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Dari mana mulainya Mi'raj? Dari Masjidil Aqsa.
Nggak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Ta'ala bicara soal Isra Mi'raj dalam Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Ta'ala, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Allah berkahi sekelilingnya? Saudara, ternyata karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, makam-makamnya para nabi dan para rasul, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampai di situ Bapak Ibu sekalian, bahkan Palestina secara keseluruhan merupakan ardul anbiya wal rusul, buminya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena nabi-nabi dan rasul-rasul diutus di wilayah Palestina. Bahkan Gaza yang saat ini menjadi simbol perjuangan Bapak Ibu, itu Gaza Pak Bu, Gaza disebut juga dengan istilah Ghazatu Hashim. Kenapa Gaza disebut istilah Ghazatu Hashim? Karena di dalam Gaza ada kuburan kakeknya Nabi, Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi, dikuburnya di Gaza Bapak Ibu sekalian. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ngikutin madhabnya, kita setiap hari amalan kita ngikut madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau wafat di Kairo di Mesir. Madhab jadidnya, madhab barunya, beliau rintis di Kairo Mesir. Madhab qadimnya, madhab lamanya, beliau rintis di Irak. Beliau belajar lama Makkah dan Madinah. Tapi Syafi'i wulida di Gaza. Ternyata Imam Syafi'i, imam kita, dilahirkan di Gaza. Tanpa Gaza kita tidak akan pernah mengenal Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Ulal qiblatain, thalithul haramain, ardul mubarakah, ardul Isra'i wal Mi'raj, ardul anbiya'i wal mursalin, ardul awliya'i was salihin. Itulah Masjidil Aqsa, itulah Gaza, itulah Palestina, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya masyarakat ini masuknya mana? Keronjok bukan ini? Tanara. Masuknya dalam Tanara. Saya mau tanya, Tanara, jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu Masjidil Aqsa mulia atau tidak? Mulia. Orang kompak, orang semangat, mulia atau tidak? Mulia. Kalau begitu Masjidil Aqsa agung atau tidak? Agung. Kalau begitu Al-Quds mulia atau tidak? Mulia. Kalau begitu Palestina agung atau tidak? Agung. Mulia atau tidak? Mulia. Berkah atau tidak? Mulia. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu sekalian, bumi Palestina yang begitu agung, yang begitu berkah, yang begitu suci, begitu mulia, semenjak tahun 1948 sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, bumi Palestina dijajah oleh Zionis Yahudi Israel selama 75 tahun dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. Sebelumnya nggak ada, sebelum tahun 48 Bu Pak, nggak ada yang namanya negara Israel. Dulu adanya cuma Palestina. Orang-orang Yahudi sebelumnya tinggal berpencar-pencar. Ada yang tinggal di Inggris, ada yang tinggal di Jerman, ada yang tinggal di berbagai negara di Eropa. Dengan bantuan Inggris dan Amerika, mereka jajah itu Palestina sampai sekarang 75 tahun penjajahan, saudara. Makanya kita orang Indonesia secara khusus dan orang Islam secara umum, bagi kita nggak ada yang namanya negara Israel. Yang ada namanya penjajah Israel, saudara. Betul? Israel posisinya di Palestina sekarang Bu Pak, itu sama seperti dulu Belanda ketika datang di Indonesia. Saya mau tanya, Belanda walaupun udah 300 tahun lebih di Indonesia, mereka tuan rumah atau penjajah? Mereka datang sebagai tamu atau penjajah? Sama Israel, saudara. Nggak ada negara Israel. Yang ada namanya penjajah Israel.
Bayangkan Bapak Ibu, sampai hari ini, dari tahun 48 sampai hari ini Pak Bu, saudara-saudara kita di Palestina dijajah oleh Israel. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah di Palestina yang mereka perkosa, mereka bunuh, saudara. Berapa banyak anak-anak kecil di Palestina dari tahun 48 sampai sekarang yang mereka bunuh, saudara. Berapa banyak pemuda-pemuda Palestina yang ditangkap oleh Israel, dipenjara, disiksa, disetrum, dibunuh. Berapa banyak rumah-rumah masyarakat Palestina yang mereka rubuhkan, yang mereka bom, yang mereka hancurkan. Puncaknya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan buka YouTube. Kita di sini alhamdulillah di Indonesia Allah berikan ketenangan. Alhamdulillah. Di sini Pak Bu kita masih bisa kumpul baca maulid dengan khidmat, dengan khusyuk. Alhamdulillah. Tapi di Palestina saudara, dari 7 Oktober sampai hari ini sudah sebulan setengah, saudara. Saudara-saudara kita di Gaza mengalami pembantaian yang luar biasa, saudara. Itu Bapak Ibu hari ini Pak Bu, sampai hari ini, itu dalam sebulan yang meninggal dunia di Palestina di Gaza sudah lebih dari 12.000 orang, saudara. Ini yang hadir paling ini kalau di total paling 5 ribuan. Bayangin kalau semua dijejer jadi mayat, saudara. 12.000 lebih. Mayoritas anak-anak, saudara. Anak-anak ibu yang meninggal dunia hari-hari ini lebih dari 60% dari total 12.000. Sisanya perempuan-perempuan. Ini belum yang ketimpa bangunan Pak Bu, yang dibom di rudal ketimpa bangunan belum dihitung. Itu hitungannya orang hilang. Kalau di total dengan itu jauh lebih banyak jumlahnya, saudara. Gaza ini kecil Pak. Bapak Ibu mesti tahu Gaza yang sekarang lagi rame itu kecil. Gaza tuh paling besarnya kayak kota Bekasi. Jumlah penduduknya Pak Bu padat 2 juta orang lebih. Dan Gaza itu dikepung dengan tembok besar. Makanya Gaza disebut sebagai penjara terbesar di dunia, saudara. Itu Gaza. Mereka kota, tapi jadi penjara. Kenapa? Karena Israel membangun tembok besar mengelilingi Gaza. Jadi orang Gaza mau kemana-mana susah Pak Bu. Dia hanya ada perbatasan lewat Mesir, itu pun dibukanya susah sama Mesir, saudara. Anda bayangkan, kota yang padat, penduduknya 2 juta lebih, dikelilingi dengan tembok, mau kemana-mana susah, dihujani rudal, dihujani bom. Saya dapat info kemarin Pak, info valid dari salah satu wakil ketua parlemen dunia untuk Palestina. Dia mengatakan kepada saya, Habib, itu jumlah rudal dan bom yang hari ini dilemparkan oleh Israel ke Gaza, ke rumah-rumah warga, ke rumah sakit, itu jumlahnya Habib selama sebulan ini lebih banyak dari jumlah rudal dan bom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Afghanistan selama belasan tahun, saudara. Nah, kalau Ustadz itu nggak tahu jangan banyak ngomong. Betul. Saya kasih contoh. Di Gaza itu Pak Bu ada rumah sakit Indonesia di Gaza. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Indonesia. Siapa yang bangun? Pemerintah Indonesia? Bukan. Yang bangun ormas. Namanya Mercy, saudara. Mercy itu kerjasama dengan berbagai ormas. Di antaranya FPI. Biaya bangun rumah sakit di Gaza itu sampai selesai itu ratusan miliar biayanya, saudara. Dari mana FPI dan ormas-ormas dapat duit segitu banyak? Apakah dari kantong pengurusnya? Bukan. Pengurus nyumbang semampunya. Tapi uang segitu banyak dikumpulkan nanggok-nanggok di majelis-majelis taklim, nanggok di maulid-maulid, nanggok di tablik-tablik akbar. Dari orang Banten, dari orang Tangerang, dari orang Bogor, sampai ke Palestina. Jadilah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah. Nah sampai situ Pak, ini rumah sakit sudah berjalan hampir 10 tahun di Gaza, saudara. Hampir 10 tahun. Itu rumah sakit gratis. Orang Gaza nggak punya BPJS Pak Bu. Gratis itu rumah sakit. Terus dokternya gajinya dari mana? Susternya gajinya dari mana? Listrik buat nyalakan rumah sakit uangnya dari mana? Obat-obatan lo pikir beli pakai daun? Itu dari duit orang Indonesia.
Terus lu bilang duitnya kagak sampai. Saya kalau ada ketemu yang begini-begini Pak, setrum jenggotnya setrum Pak. Itulah tadi Sulawesi. Ulama-ulama besar seperti Al-Allamah Syahidul Mihrab, Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, begitu pula Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, begitu pula Syekhuna Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Mereka ulama-ulama besar dan masih banyak ulama lainnya. Mereka juga memfatwakan wajib hukumnya boikot produk-produk Israel dan sekutunya. Bahkan kata Syekh Al-Buti, muqata'at al-muntajat al-israiliyah wal-amerikiyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardu ain. Kata Syekh Al-Buti, saudara, itu memboikot produk-produk Israel dan produk-produk Amerika serta negara-negara yang mendukung penjajahan Israel, hukumnya fardu ain. Artinya apa Pak Bu? Menurut fatwa ulama, kalau tetap beli, walaupun udah tahu ini produk mereka, tetap beli dosa, saudara. Na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu nih Bu, Bu, ini ibu-ibu jawab banyak, yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak ya. Bu, damang Bu, alhamdulillah. Bu, ibu-ibu hati-hati nih. Karena kita nggak sadar Bu, di rumah kita produk-produk yang saya maksudkan tadi Bu, kadang-kadang ada yang jadi odol kita, ada yang jadi segala macam sampo kita. Ibu-ibu cek, istri saya di rumah Bu, begitu kejadian ini, istri saya langsung bikin list, daftar apa saja produk-produk Amerika yang ternyata ada di rumah kita selama ini. Bisa, saya nggak bilang nggak bisa. Langsung istri saya diganti, alternatifnya penggantinya ini. Ternyata ada kok, bukan produk-produk mereka yang bisa kita pakai. Habib tapi sulit deh, Habib tapi ribet banget sih harus begitu. Kesulitan yang ibu alami tidak ada apa-apanya dengan kesulitan perempuan Palestina yang harus kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, begitu saja sudah ngeluh, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Habib, memang kenapa sih apa harus boikot seperti itu? Kenapa, Habib? Sebabnya apa, Habib? Saya kasih tahu ya Bu ya. Saya kasih contoh nih. Ini yang kita beli di Indonesia, produk-produk. Bapak Ibu cari deh di internet produk Amerika dan Israel, keluar semua tuh nanti. Yang selalu upload kebiadaban Israel, kejahatan Israel, kedustaan Israel, pembantaian yang dilakukan Israel, ketegaran rakyat Palestina, kejujuran rakyat Palestina, akhlaknya rakyat Palestina, diupload, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Barat, mereka baca di medsos, mereka sadar, mereka berbalik dukung Palestina, saudara. Bahkan saat ini Bapak Ibu sekalian, Anda tahu, Israel mengakui kami kalah perang di media sosial kepada Israel, saudara. Saat ini di seluruh dunia ada 109 miliar postingan yang mendukung Palestina. Itu bikin Israel gerah, itu bikin dunia Barat gerah, saudara. Alhamdulillah. Masya Allah, Habib. Tapi saya kalau pakai WhatsApp, Habib, paling saya ngupload di status WhatsApp yang lihat 5 orang, 10 orang doang, Habib. Itu pun bapak saya, ibu saya, adik saya, sama adik saya lagi yang paling kecil, Habib. Mau ngapain saya ngupload di WhatsApp, Habib? Saudara, Allah nggak ngelihat hasilnya. Yang Allah lihat seberapa besar perjuangan Bapak Ibu, saudara. Yang Allah lihat usahanya, bukan hasilnya, saudara. Allah nggak minta hasil dari kita, yang Allah minta usaha dari kita, saudara. Saya kasih contoh dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar api, Anda buka kitab-kitab tafsir, itu api yang membakar Nabi Ibrahim besar apinya, saudara. Anda tahu ada burung kecil berusaha memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Burungnya kecil, api besar, saudara. Saya mau tanya, burung kecil memadamkan api besar ngaruh atau tidak? Tidak. Nggak ngaruh. Nggak kepanggang udah bagus tuh burung, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu kalau kita satu. Tapi kalau sampai miliaran postingan bersatu padu membela Palestina, jangan dikira nggak bikin pusing itu, saudara.
Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu perang di media sosial penting atau tidak? Penting atau tidak? Ada yang ngomong sama saya, Habib gimana sih nggak konsistennya Habib? Nggak konsisten gimana? Tadi Habib bilang suruh boikot produk Amerika, produk Israel. Lah itu perang di media sosial pakai YouTube. YouTube kan Israel, Beb. YouTube Amerika, Beb. YouTube itu Amerika, Beb. Twitter Amerika, Beb. WhatsApp Amerika. Ini Habib datang ke sini aja dihubungin sama Habib Abdul Qadir Al-Haddad pakai WhatsApp, Beb. Sedangkan WhatsApp itu Amerika, Beb. Instagram itu Amerika, Beb. Terus gimana kita mau boikot? Kata Habib suruh pakai buat perang media sosial. Saudara, saya kasih tahu ya, yang namanya boikot itu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang pertama, yang bisa kita boikot, kita semampunya, saudara. Yang kedua, terkait tadi hal-hal yang saya sebutkan, saya kasih perumpamaan. Andai kata Bapak Ibu sekalian, kita lagi perang lawan Amerika nih, tahu-tahu kita dapat senjata punya Amerika. Senjatanya canggih, pelurunya tajam. Lagi perang lawan Amerika di medan perang. Kita pakai senjata punya dia untuk nembak dia sendiri. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? YouTube memang punya dia, WhatsApp punya dia, Twitter memang punya dia. Tapi gunakan senjata tersebut, ambil untuk serang propaganda mereka, lawan propaganda mereka, gunakan untuk bela Palestina, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Nggak ada alasan buat diam, Pak Bu. Saya bicara solusi dari tadi. Nggak ada alasan buat kita diam terhadap apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestina. Kita bisa berjuang lewat doa, kita bisa berjuang lewat harta, kita bisa berjuang dengan cara boikot, kita bisa berjuang dengan cara media sosial, saudara. Habib, bagaimana dengan jihad? Yang bisa berangkat jihad, bagus. Yang lebih bagus lagi negara-negara Islam harus mengirim pasukan. Jangan cuma ngecam saja. Tapi kan sudah ngecam, Beb. Sudah ngirim bantuan sosial. Ngecam bagus. Ngirim bantuan sosial bagus. Tapi kalau cuma ngecam, anak kecil juga bisa ngecam. Ngirim bantuan sosial, ormas-ormas juga bisa. Negara tuh harus ngirim militer. Bantu saudara-saudara kita di sana, betul? Amerika berani, Pak Bu, terang-terangan ngirim militer. Bantu Israel. Amerika terang-terangan. Inggris terang-terangan bantu Israel pakai militernya, saudara. Ada urusan, saudara. Mau temannya Inggris, mau lawannya Amerika, mau lawannya planet Mars sekalipun, mereka punya senjata canggih, mereka punya nuklir. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memberikan pertolongan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangannya, semua angkat tangannya, keluarkan suaranya. Siapa yang maha besar? Lebih keras, siapa yang maha besar? Lebih keras lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Siapa yang maha besar? Kalau Allah mau hancurkan Israel, Israel hancur atau tidak? Kalau Allah mau hancurkan Amerika, Amerika hancur atau tidak? Kalau semua angkat tangannya. Kalau saya katakan Palestina, semua jawab merdeka. Palestina merdeka. Ini nggak ngangkat tangan, jangan-jangan pendukung Israel ini. Palestina merdeka. Kurang keras, Palestina merdeka. Palestina merdeka. Kalau saya katakan Israel, semua jawab teroris. Israel